Ih, Buat semua. heh? Buat semua. Iya. Udah ada nasi ya Mas ya? Mau nasi? Ada kan? Ada. Masak dulu. Enggak. Boleh deh. Ayo kok pakai baju? Segini kurang? Ya. Heh? Cukup. Kurang? Cukup. Nasi. Tuh. Juga ada telur rebus. Tuh telur rebusnya. Heh. Ini ayam suwirnya sama telur rebus. Ini mie-nya. Mie goreng sama telur rebus. Udah kayak gini aja sarapannya. Sarapan. Menu sahur aku. Ini mie goreng instan. Ini ayam suwir frozen. Ini sekarang jam 3 pas. Ayo dek, aku kan di rumah aja ya. Istirahatku fleksibel kapan aja, jadi boleh. Aku nggak kayak ibu aku dulu. Perempuan padahal ya. Berat banget sih bu, aku cuma perempuan ikut. Aku cuman ikut. Udah selesai aku makannya. Barang-barangnya aku simpen lagi di sini tuh. Aku jadikan satu lagi. Aku taruh di box-box kayak gitu. Ini mie-nya juga gak habis. Jangan dibuang ya. Jangan dipaksa habis juga. Karena kenyang itu melelahkan. Terlalu kenyang. Semua yang terlalu. Tapi juga nggak apa-apa kalau kalau mau lebih kenyang. Biasanya sekali kok. Seumur hidup ya. Hidup cuman sekali. Ini udah aku simpan semuanya di kulkas kayak gitu. Aku taruh di box-box kayak gitu. Ini sambal aku ya, nanti tinggal beli lalapnya kayak gitu. Ini udah nggak diajangi kok ya, nggak diajangi. Ini mie masih ada, mungkin ini bisa diangetin, ditambah dibikin omelet kayak gitu loh, jangan dibuang. Itu maksudnya aku bikin kayaknya kok kayak gitu ya. Kalau sekali habis nggak apa-apa. Pinter kalau sekali habis tuh. Taruh sini. Nih, aku taruh sini aja. Tuh. Cukup loh. Kulkasku cukup meskipun kecil tuh. Semuanya berbok-bok loh, berbok. Gak kelihatan kan dari situ tuh, bok-bok. Masih ada dawet-dawetnya. Udah waktunya beli telur. Udah habis. Tuh, cuman ini aja. Sederhana tapi nggak bikin apa ya? Damai. Aku udah sahur, udah bersih-bersih. Biasa kan ya perempuan itu kayak gitu, beresin meja, kayak gitu, cuci piring. Udah sekarang ya kayak gitu aja supaya pelajaran hari ini bisa mudah dicerna. Itu kayak gitu keadaan rumah aku.
Ini masih utuh, satu aja. Ini masih baru aku nyalakan. Nah, tinggal beli telur kayaknya ini. Telurku habis. Tuh, itu kan nggak banyak macamnya aku ya. Loh, karena ya di sini kan tropis kayak gitu. Jadinya bisa keluar kapan saja. Jam 7 kurang 6 menit. Anakku tidur. Nggak usah dinyampain ya. Masing-masing anak kan beda-beda ya. Kalau aku itu ya dulu kalau di rumah mbakku ke laut. Kalau habis sahur itu jalan-jalan ke laut. Kalau anak aku biarin aja, ada sepeda motor mau kemana aja. Malah tidur sekarang. Dulu aku naik sepeda ontel. Udah memang perkembangannya kayak gitu, nggak bisa di ibu aku juga ada kayak kekhawatiran orang tua itu ya. Gimana? Untung anakku laki-laki semua kayak gitu. Yang penting pinter kayak gitu, cari uang kayak gitu. Kalau sudah mapan menikah kayak gitu kan. Ya wis. Kalau terlalu diroeng-roeng lah, oh masa mene ngono lho ya. Diomeli lho. Ya gitu. Ibuke ngatasi, nyuci, setrika, semua pekerjaan ibunya ngatasi. Enggak, aku enggak iri sama anak aku. Biar aja ya belajar, tugasnya belajar, belajar, belajar. Itu aja. Dia belajar apa aja ya, agama, ilmu pengetahuan. Dan itu tidak ada paksaan kecuali dari dalam dirinya sendiri kayak gitu. Karena sama aja kayak kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak dicari kok, diciptakan. Aku kalau nggak move on hari ini kayak gitu, misalkan aku kan udah dari tadi ya habis subuh itu mandi kayak gitu, terus ya lihat-lihat TV kayak gitu, Family Channel. Aku paling suka itu ya, soalnya kan keadaan ada kehidupan di situ, Kak, bergerak terus kayak gitu. Kenapa aku sudah meyakini ini enggak diem terus ini ya. Kayak gitu kan terpotong-potong kan 18 menit, 20. Ini aku aku berharap ini masih sempat kayak gitu loh, santai kayak gitu. Padahal kadang-kadang aku cuman nyetel itu daily vlog aku tuh habis itu tak pateni. Cuman supaya mengingatkan kita untuk menikmati hidup kayak gitu loh di sela-sela kesibukan itu. Nggak ada centelan-centelan, udah nggak ada. Tinggal ini bajuku mau tak cuci. Banyak kan cucian aku. Aku jadikan satu aja. Nah, udah nggak ada centelan lagi. Aku mau nyuci. Sabun aku tuh, tempat sabun aku di situ. Kayak gini aja aku pakai box, tabung ya kayak plastik. Tempat permen dulu. Lebaran yang 10 tahun lalu masih utuh sampai sekarang. Tuh udah kayak gini aja, ditutup, udah diputer kayak gitu. Tuh yang ada pengeringnya belum aku bereskan, itu pengeringnya di situ. Aku mau nyuci hari ini kayak biasanya itu aku ngebei bok-bok bak-bak supaya penuh dulu sambil nunggu lagi muter kayak gitu. Tuh lagi muter kayak gini aja. Tempat aku laundry rumahku aku kasih ini kemarin, ini jam aku bosen kayak gitu, jam mati terus kayak gitu. Aku kasih ini aja, bunga-bunga plastik kayak gini, bagus banget. Ini aku beli di Shopee Martin
Shopee, dibeli di Shopee, aku beli kayak gini, bagus kan? Ya, yang dibawa aku pindah kayak gitu, supaya lebih apa ya? Suasananya tuh kayak di sungai kayak gitu loh, di alam, suasananya di alam, kayak di alam kayak gitu. Itu ada bunga-bunga rambatnya, itu di situ kayak gitu. Ada bunga juga di sana. Ini bunga hidup ini, ada tanahnya tuh, bunga hidup. Ini tempat setrika aku, itu setrikaanku cuma sedikit, ini cuma segini aja. Aku setrika di bunga-bunga juga kayak gini. Aku pasang ya ininya di setrika aku. Kemudian aku pakai ini, dimacepin dulu ya kayak gini. Aku pasang juga, dipasangin supaya nggak panas. Aku di Sidoarjo tuh kan setiap sudut aku kasih kipas angin kayak gitu, kecuali malam aku pakai AC kayak gitu. Nyalakan kipasnya tuh. Udah, aku mau setrika dulu, cuman sedikit segini kayak gitu aja supaya aku kerasan di rumah. Kayak aku setrikanya tuh sudah rapi kan. Udah nggak ada lagi setrikaanku, cuman segini. Udah selesai aku. Ya, ini aku kasih bunga-bunga juga biar nggak boring. Di rumah itu betah kayak gitu. Itu kan aku suka bunga-bunga. Ini udah selesai, udah nggak ada lagi nih. Jadi aku mau lanjut laundry, nyuci kayak gitu sambil nunggu mesinku muter kayak gitu kan, cuman sedikit ya segini kayak gitu. Jadi homey banget kayak gitu. Perlulah kayak gitu, banyak kok ini di Shopee. Aku belinya dari Shopee ini, bunga-bunga kayak gini nih. Kalau bunga hidup, aku bunga hidupnya itu di depan, di halaman, di teras kayak gitu. Pokoknya yang perawatannya mudah, itu lidah bertua itu kan mudah ya kayak gitu. Hampir 2 minggu sekali aku nyiramnya. Udah semuanya pakai hijau-hijau ini, ala-ala hutan kayak gitu. Aku kasih nih daun-daun rambat. Aku lanjut ya. Seru, terupdate banget kegiatanku ngapain aja setiap hari. Hari ini cerah banget, cerah sekali. Aku kayak gitu harus kasih bunga-bunga juga. Udah selesai juga. Udah selesai. Udah selesai. Dimana kau pergi? Aku suka salah sendiri. 3 lari. Selesai. Jam 10 kurang 13 menit ya. Nggak berat banget. Udah diambil. Wih, matahari.
Sekarang jam 3 sore kurang 3 menit. Namanya hujan, hujan. Aku mau ke Indomaret. Mau ke situ. Ada keset. Aku masuk enggak ada keset. Ada beras SPHP. Wah. Itu bumbunya. Lo gak ono lagi. Rendang kesukaan aku. Kurma.
susu. Ini Indonesia. Ini beda ya Indonesia. Ini suka kalah-kalah. Yes. Ini ada kental manis, creamy, sama creamy original, sama aja. Bongkar dan enak. Promo ini hampers. Ya. Mau cari ini Indomie keriting goreng spesial. Oh ini syuting Ramadan. Aku kira-kira ini habisnya 200-an. Nanti cek ya bagaimana aku belanja smart. Ngira-ngiranya ini habis 200-an kayaknya, 150 sampai 200. Cek sebentar lagi. Member point punya ada Ibu? Nggak ada. Pakai kantong kresek apa bawa kantong sendiri? Nggak bawa. Oh iya. Pakai kantong dari sini? Iya. Ditambahkan paling murahnya Ibu sekalian. Ada sunlightnya promo 12.500. Atau sabun gift cairnya juga promo 13 aja. Normalnya masih 19.900. Ini yang Indomie soto ya? Iya. Berapa tuh jamnya? Jam 4:08 aku beli apa aja itu. Tuh, habisnya 180. Ya, aku hemat 24.000. Pas kan perkiraanku, kisaran aku.
30 kali 15 45 ditambah 13 58 semuanya. Halo. Halo. Angel. Mun. Jam 4:30 lewat 4 menit. Aku udah sampai rumah. Aku tadi belanja di Indomaret, kebutuhan pokok aku. Ada kan bulan puasa ya, ada kurma, sirup, susu, kayak gitu. Itu bulan puasa itu kurma itu bapakku biasanya berangkat sendiri. Ibuku kan kalau naik motor itu nggak suka kayak gitu ibu aku. Naik mobil juga nggak suka. Maunya diantar sama bapak aku kayak gitu. Jadi bapakku tuh kalau biasanya yang belanja itu bapak aku belanja buah kayak gitu, meskipun aku nanamnya masa sih nanam padi berbuah semangka ya tetap aja ya beli. Meskipun petani nggak selalu menanam semangka kan, itu semangka itu biasanya bulan kemarau kayak gitu. Biasanya itu kalau musim hujan biasanya padi. Kalau bawang merah itu aku nggak tahu ya, bapak aku nanam bawang merah itu kayaknya kalau musim hujan nggak. Udah aku tadi dari pasar banyak sekali ya di sana. Aku senang banyak makanan. Senang banget. Sebenarnya aku nggak masak nggak apa-apa sih. Ini aku habisnya 58.000 apa aja ya. Coba ini semuanya. Aku bisa masaknya, aku bisa. Tapi aku kan setiap tahun temanya berbeda. Dulu kan orem-orem gitu. Ya nggak tahu sampai kapan ya. Orem-orem sampai ketemu teman aku, sahabat aku kayak gitu. Orem-orem tuh buat berapa aku masih belum ada, mungkin akhir-akhir bulan Ramadan aku bikinnya kayak gitu. Aku kan lama sekali ya, mulai dari awal basar itu aku nggak kesana, cuman sebentar aja. Aku sekarang beli banyak. Apa aja, 58.000 menurut aku banyak sih, tapi apa aja. Ini nih, ini urap-urapnya aku suka sekali. Tuh, nasi jagung tadi juga jualan. Ini cerancamnya ini mentah ini. Timun mentah, kacang panjang mentah, yang ini direbus. Yang ini sambal goreng ati yang aku bilang itu 7,5-an ini. 7.500. Kemudian ini tahu bacem. Tahu bacem ya. Ini biasanya untuk pecel enak ini. Nyamleng. Pecel nyamleng. Ini teri. Nah, kemarin ikan asin aku suka soalnya. Ada kacangnya ini. Anakku nggak suka. Ada kacangnya aku nggak suka mah kayak gitu. Dia nggak suka kacang. Ini 58.000 aku beli sepasang dua-dua kayak gini. 58.000 aku kesana seneng banget kayak gitu loh. Ya aku nggak masak dulu ya. Ini tahu kecap, ini tahu apa ya nama bacem. Ada orem-orem kayak gitu. Kemarin aku buat dulu ya. Tahun kemarin itu baru aku udah habis toko, aku capek kayak gitu loh. Biar gak bosen hidup itu.
bervariasi. Sudah ya, aku mau nyiapkan menu makan berbuka puasa, tinggal disajikan aja ini semuanya. Kan bayangin aja mbokku bisa kayak gini, masa mbokku gak iso lah. Iso lah, aku tinggal makan tidur kayak gitu. Makan tidur aku siap kok kayak gitu juga dulu kayak gitu. Masa aku gak siap kayak aneh. Aku promosikan ini urap-urap. Harus bisa semuanya se-Indonesia. Kalau aku beli bisa murah meriah. Ini teri sama kacang, sambal goreng ati, ini kesukaan aku. Ini orem-oremnya belum ada. Orem-oremnya belum ada. Orem-orem tahu tempe itu aku suka juga. Telur rebus sudah aku punya ya. Telur rebus gampang kan kayak gitu. Ya harus bisa semuanya. Ya. Harus bisa masak ini semuanya. Hapus semua kemiskinan dengan kemalasan. Udah aku masak nasi. Aku masak nasinya banyak. Ada teri, ada teri kacang, sambal goreng, cerancam, urap-urap, telur rebus. Itu kesukaan aku banget. Aku ya belanjaku yang di Alfamaret aku udah tata kayak gitu loh. Udah aku atur di meja kayak gitu loh. Kayak gitu. Kenapa gak kamu shoot kayak gitu? Kan itu bisa buat nambah nilai kayak gitu, harga dari hidup kamu kayak gitu. Gimana kamu explore hari-hari kamu, kenangan kamu, produk-produk kamu yang kamu suka kayak gitu. Dari Indomie sampai sedap, sampai sampah-sampah aja loh ya. Bungkusnya setelah bikin itu bisa jadi iklan. Aku kalau kerja di pabrik, barangku udah sampai sana ya. Kan kebetulan aku di Sidoarjo ya, banyak pabrik di sini. Tapi beberapa ada loh ya, yang pabriknya itu di Bogor kayak gitu, kayak Dua Putri itu ya, jamu. Jamu Dua Putri itu ya. Aku sampai hafal itu. Jamu jago itu ya, yang ada rekor muri itu. Aku mau nyiapin sarapan sekarang masih jam 5 udah masak nasi kayak gitu. Bulan Ramadan ini aku tetap beraktivitas seperti biasa. Dan insya Allah aku sebenarnya hatiku itu apa ya, deg-degan kayak gitu loh. Gimana ya sahabat aku kayak gitu. Sahabatku tuh kan banyak ya kayak itu, cowok, cewek kayak gitu. Terutama yang cowok kayak gitu. Masa sih? Aku pikir masa sih cemburu kayak gitu kan, setidaknya bersamaan ya kayak gitu. Media sosialnya bareng kayak gitu. Aku terakhir kayak gitu, Pak suami aku masa gak kenal sama istrinya, masa gak kenal sama, gak mungkin ya aku cemburu kayak gitu. Aku bilang gak level aku kayak gitu. Ngapain aku gak level? Aku lihat wajahnya tuh kayak tikus gitu kayak gitu loh, kecil kayak gitu, ada yang lebar kayak gitu, ada yang wajah bangkai. Aku sampai kayak gini, gimana ya kayak gitu ya, aku kayak gitu. Aku itu gak biasa aku menghina, tapi kalau aku udah harga diri aku diinjak-injak kayak gitu, siapapun dia kayak gitu aku berani. Ibuku yang nyuruh kayak gitu, kamu harus berani kayak gitu melawan apa yang gak kamu suka kayak gitu. Kalau kebenaran itu ya, ya kadang-kadang bener ya. Aku sampai ngaku pendet loh ya. Aku tuh kayak pendet, wajahku kayak pendet sampai kayak gitu loh, sampai kayak gitu. Cuengkel aku kayak gitu. Aku mau nyiapin sarapan kayak gini marah-marah, kamu tuh ngapain puasa kayak gitu loh. Gak boleh sebenarnya dalam Islam, puasa itu gak boleh marah-marah kayak gitu. Gak boleh, pokoknya ada aturannya lah. Aku bikinnya tuh ini kok suka sekali, ibu aku suka ini urap-urap. Ngomong makanan lagi. Pokoknya muter-muter makanan. Ini apukat, aku mau bikin apukat ya, es apukat. Aku ingat jadi
sama temanku kayak gitu. Gimana ya, kenapa aku nggak jadi ketemuan waktu itu ya, mobilku mogokan sih kayak gitu. Naik Bimo, kalau naik taksi mahal kayak gitu loh, gak kayak sekarang boomingnya taksi Grab kayak gitu, gak kayak sekarang kayak gitu. Dulu ada cuma taksi Zebra ya, Juanda ini apa itu namanya, Bluebird kayak gitu loh. Nah, sebenarnya aku capek mas kayak gitu. Kenapa aku kayak gitu loh? Aku nggak nyesel sih, tapi aku tahu sahabat aku yang terbaik buat dia itu, aku tahu pasti tahu nggak mungkin salah jalan. Orang pinter tuh insya Allah ya, kalau nggak Tuhan yang menyelamatkan dirinya sendiri, itu telah punya Tuhan yang selalu dipujanya kayak gitu, ya kan? Disembah kayak gitu ya. Kayak gitu. Aku selalu kayak gitu, aku nggak pernah berpikir apa-apa lagi selain kebaikan semuanya. Aku seneng liatnya kalau di desa itu, teman aku nggak ada yang bikin sih vlog-vlog kayak gitu, cuman nampangin wajah aja kayak gitu. Kenapa nggak bikin kegiatan sehari-hari kayak gitu? Di sana kan banyak kaum Madura ya kayak gitu. Mungkin sulit dalam bahasa mengungkapkannya kayak gitu. Keseharian aku kayak gini. Sebenarnya pedagang ayam kayak gitu, berangkat subuh-subuh. Nah, puasa juga subuh-subuh berangkatnya kayak gitu loh. Pedagang ayam, ada pedagang kaki lima, aku lihat itu di YouTube. Gimana keseharian pedagang kaki lima kayak gitu. Makanya jangan buru-buru. Sebenarnya aku pasti Tuhan ngasih jalan lain kayak gitu untuk menyelesaikan masalah aku, dan itu aja kok masalahnya, dan aku harus lolos ujian yang kedua. Ya Allah, aku banyak ceramahnya, kangen padahal kangen. Bayangin aja ya kalau aku cerai kayak gitu ya, aku jadi janda, ibuku paling teriak-teriak, hati-hati ya kalau jadi janda, jangan berhubungan sama laki-laki, nyampur kayak gitu laki-laki. Terus aku gimana bu, SOP jadi janda kembang kayak gitu, bawa mobil kayak gitu ya, semampu bapak aku ya, mobil yang bagus kayak itu, kacanya riben, kerja kayak gitu. Berapa gajinya kayak gitu, pokoknya cukup buat orang tuaku kayak gitu, buat aku, buat bensin kayak gitu. Sama temen aku kan kayak gitu sih, kayak gitu. Sebenarnya banyak kok itu yang Bromo Alamo itu ya kayak gitu. Kecuali aku menikah lagi. Aku kalau menikah lagi, aku mau pakai embok, aku capek kayak gitu kan ya. Aku yang pertama nggak boleh pakai embok kayak gitu. Aku mau punya rumah yang bersih kayak gitu. Jadi embok aku itu juga kerasan kayak gitu. Masalahnya itu aku nggak suka ketergantungan sama embok itu, aku nggak suka. Itu pernah aku alami itu. Aku kayak kiamat itu kalau Mbak Leha, namanya Mbak Soleha. Waktu inget aku, Mbak Leha itu pulang kayak gitu ke desanya. Tetangga bule aku kayak gitu. Ya Allah, kayak gitu Mbak Leha pulang, cuciannya numpuk kayak kiamat pokoknya. Kan ibu yang masak ya, kayak gitu. Yang pinter masak itu Mbok Toina ya, itu mbok aku. Kayaknya orang Jawa Barat. Enak sekali masakannya. Mbak apa lagi ya? Banyak sekali, aku itu tak kasih di Facebook aku. Makanan-makanan sederhana itu aku suka, dan pasti semua sudah bisa semuanya. Kalau aku ya jadi Menteri Agama, Menteri Agama, pegawai KUA. Kayak Dadang Hawari, Pak Dadang Hawari itu ya. Aku mau semua punya sertifikat kayak gitu. Sertifikat menjahit, memasak kayak gitu. Kalau Pak suaminya riwah loh ya. Kalau Pak suaminya gak riwah ya, gimana ini? Gak punya sertifikat, gak apa-apa. Gak bisa masak, gak apa-apa. Boleh pakai pembantu, boleh kayak gitu. Tapi Pak suami aku misalkan ya, Pak suami aku gak suka kan pakai mbak kayak gitu. Aku mau yang gak pakai mbak kayak gitu. Gimana mau? Gak mau, tapi dikajari ya kayak gitu ya. Rumah gak boleh kredit,
kendaraan nggak boleh kredit, pekerjaan harus mapan, kan kayak gitu ya. Ngomel-ngomel, bulan puasa masih ngomel. Itu masukan dari aku, siapa tahu tersampaikan kayak gitu loh. Ya aku nyesel sih menikah kayak gitu, tapi aku masih punya kesabaran yang tak bertepi. Itu katanya nasihat sahabat aku kayak gitu. Bersabarlah kayak gitu dalam suka dan duka. Itu kan doa kalau pengantin agama Kristen ya, kayak gitu, Katolik kayak gitu, dalam gereja itu kayak gitu. Bersabarlah dalam suka dan duka kayak gitu. Aku gak ada yang ngasih tahu itu sih, tapi ibu aku secara implisit aja kayak gitu kata-katanya kayak gitu. Buktinya aku pernah disuruh cerai sih, memang kayak gitu. Tapi ibuku, kalau kamu sabar, insya Allah kamu bisa menghadapi suami kamu kayak gitu. Siapa suami aku kayak gitu. Ibuku udah jelas kelahirannya apa kayak gitu. Ini bu, oh dia itu nggak bisa loh ya, kalau misalkan kalau ngapain tuh terluka, mudah terluka. Ibuku bilang kayak gitu. Oh ya, kalau aku nggak apa-apa bu terluka. Ya nggak apa-apa, cadangannya yang banyak, warisannya yang banyak kayak gitu, uangnya yang banyak kayak gitu. Ibuku paling kalau sempat bercanda kayak gitu. Anaknya yang banyak, jangan 2 aja ya. Nanti kalau ada tambahan, kan aku pusing juga. Jangan, kamu kalau jadi ibu tiri pasti galak kayak gitu. Oh masa iya sih? Enggak lah. Kalau aku jadi ibu tiri paling baik sedunia. Guyon-guyon. Kalau jadi ibu sambung paling malas sedunia, paling malas sedunia. Ya iyalah. Istrinya masih hidup kayak gitu loh ya. Apa mau tak bunuh dulu kayak gitu. Jahat sekali itu namanya. Ibuku tuh jadi ibu tiri paling jahat juga kayak gitu. Enggak guyon, soalnya anaknya bapak aku tuh meninggal. Katanya ibu aku, anak bapakmu tuh perempuan, kakakmu kayak gitu, meninggal. Kalau dia hidup lebih cantik loh dari kamu. Itu tuh saking pedenya aku. Masih kecil tuh pede sekali kayak gitu loh. Padahal waktu itu sama ibu disisiri kayak gitu. Sama teman-teman aku tuh paling pede. Sekampung tuh jagoan banget aku. Kamu bayangin ya, jam 3 sore habis mandi aku cari teman kayak gitu. Di kampung aku itu semua tak ingui. Rumahnya tetanggaku tak liatin semua. Gak ada yang aku curi, gak ada yang aku bisa curi kayak gitu loh. Kecuali buah-buahan kayak gitu, blimbing, jambu kayak gitu, supaya aku bisa bermain. Alasannya ke tetanggaku kayak gini, Mbak, kayak gitu, jambunya itu merah loh, mateng kayak gitu. Ya ambil aja, blimbingnya juga ambil aja. Supaya aku bisa bermain di situ. Kalau nggak gitu kasihan ya, sama ibu aku dilarang bermain, sama tetangga aku harus ngemis-ngemis kayak gitu, ngajak bermain itu kayak ngemis-ngemis. Itu aku minta itu, Mbak, belimbingnya aku minta ya, otomatis kan dia kelayani aku, bantuin aku kayak gitu. Saya tak ambil galah kayak gitu ya. Ibuku sering, ya mancane anakmu itu ngisi-ngisi kok kayak gitu, paling be bapak aku. Sekolah di luar negeri aja, sekolah di swasta kan, kumpul sama teman-teman aku yang kaya-kaya itu, jadi tahu kan dia ngukur kayak gitu loh. Lah kok temen aku yang punya pabrik naik becak kayak gitu loh. Mikir aku, enggak lah. Aku naik sepeda motor, kan rumah aku di ujung sana ya, di ujung desa sana. Temen aku di deket banget sama sekolahan, tinggal naik becak aja kayak gitu. Rasanya kok mentereng dewe numpak sepeda motor. Ada temen aku, sahabat aku Dewi, itu juga sejak SMP sudah naik motor kayak gitu. Taruh di mana Wi? Aku waktu itu taruh di Sumber Hidup, taruh di restoran Sumber Hidup itu. SMP itu aku waktu itu SMA jadi sahabat aku kayak gitu loh. Seneng banget aku, pokoknya kalau sama sahabat aku itu seneng banget kayak gitu. Kita nggak melihat siapa dia kayak gitu, kita berteman apa adanya, bukan ada apanya. Kangen banget kan kayak gitu. Aku kepingin, biasanya tuh ada bocoran-bocoran gosip tuh kayak gitu loh. Ini bocoran gosipnya sama Bang Jos, Bang Joshua. Itu sahabat aku juga, teman belajar.
Terus istrinya teman belajar aku kayak gitu, istrinya yang baru. Kamu berapa kali Jang Jos kayak gitu. Aku sekali aja gak habis-habis. Kamu perempuan kayak gitu. Beda perempuan sama laki-laki beda. Paling temen aku kayak gitu. Kalau menasehati itu apa adanya kayak gitu. Gak asal aku seneng kayak gitu loh. Sakit tapi kamu ngerti hidup ini pahit kayak gitu. Kecuali itu obat bisa sembuh. Bikin ini aja. Tuh kayak gitu. Aku kerok ya. Aku kerok, aku bersihkan. Tuh. Tapi ini cuman sekitar biji ya. Nanti aku kerok dulu sampai bersih semuanya kayak gitu. Ini kerokannya. Nih mama kerokin kayak gini. Banyak kan? 25.000 ini. Mama beli kemarin masih belum matang. Cuman satu aja. Sekarang mama kerok semuanya. Enak. Ih. Ini deh. Enak kan? Aku jadikan satu sampahnya. Sayang. Mama, mama siapin dulu ya. Ya, stok aku masih banyak ini. Ayam suwir bikinan aku. Ya kan, aku bikinnya 1 kilo supaya kayak gitu aku bisa variasi kayak gitu loh. Sama telur rebus aku sukanya itu. Tinggal manasi kayak gitu, kalau ada microwave ya tinggal masuk microwave. Nih ada teri, ada tahu tempe bacem, telur rebus sama suwir sama sambal goreng. Ini kesukaan anak aku, ini kesukaan aku. Udah selesai, aku nyiapinnya ke basar ya. Ini aku tuang tuh, aku pakai sirup marjan kuku pandan. Tuh. Aku pakai susu bendera Frisian flag. Aku pakai kayak gini aja. Kayak gini aja mudah kan? Nah. Ya. Bayangin aja ya kalau suamiku mantap mapan dan dewasa kayak gitu. Misalkan dia bekerja, aduh, maksudnya bekerjanya tuh gak bikin marah kayak gitu loh. Sebenarnya yang bikin marah tuh bukan kerjaannya. Aku minta cerai. Gak betah aku ya diajak kontrak kayak gitu, habis itu ngeridit. Aku gak betah. Warisanku di rumah nganggur kayak gitu loh. Warisanku nganggur. Udah ya kayak gitu aja. Semoga tercerahkan hari ini dengan adanya ini basar. Tuh. Cepet kan? 58 masih ada aku simpen di sini. Itu ya. Masih aku simpan nih buat cadangan. Loh, aku simpan nanti di kulkas kayak gitu, nanti tinggal dipanasi. Aku tuh semuanya ala-ala frozen loh. Aku simpan kan di sini, nanti aku pindah ke lemari es. Takutnya kurang kayak gitu, aku tinggal, kayaknya nggak kurang lah, cuman bertiga kok. Nggak mungkin kurang. Aku expose aja ya, tuh makanan Indonesia terancam dan urap-urap. Nasi jagungnya kapan-kapan.
ini kurma. Aku seneng ya, sekarang nggak hanya bulan puasa. Kurma itu sebenarnya setiap bulan, setiap tahun ada loh. Aku sukanya itu, tapi biasanya umat muslim tuh belinya pas Ramadan. Tuh. Adzan ya, aku mau siapkan biar aku ler dulu. Di ler apa ya, biar gak panas kayak gitu loh. Nanti maknya tuh udah adzan, aku kasih semuanya nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, aku cuman bertiga aja loh. Bertiga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Udah. Tuh, ayo air putih dulu. Ya. Ayo. Silahkan. Aku buka dulu ya bareng keluarga aku kayak gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka. Yang tidak berpuasa boleh berbuka kayak gitu loh. Iyalah, masa gak makan juga. Soalnya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetap satu juga. Eka Prasetya Pancakarsa. Satu tekad, 5 kehendak, yaitu Pancasila kayak gitu loh. Ya, Pancasila mendunia. Kalau Pak Prabowo boleh, kenapa enggak? Saat ini kan yang jadi presiden Pak Prabowo ya. Dan slogannya Pak Prabowo tuh ketahanan pangan. Ya, masing-masing kan, Bapak sejarah Indonesia, Bapak pembangunan, Ibu Mega, Ratu Adil, Pak Gus Dur, pluralisme kayak gitu. Karena keberagaman kayak gitu. Ada Imlek kayak gitu, dibolehin kayak gitu. Pluralisme kayak gitu. Kemudian siapa lagi ini, aku saingan sama temen aku. Dia sangat hafal sekali. Kemudian siapa lagi ya? Meskipun kita tuh berkutut di dapur aja kayak gitu, boleh dong wawasan kita luas kayak gitu. Supaya nanti nggak jadi ibu rumah tangga yang kuper kayak gitu loh. Terus apa lagi ya? Kalau Pak Jokowi itu ya ini media sosial nih apa dulu ya? Pak SBY Bapak Demokrasi. Pak Jokowi itu pokoknya masuknya media sosial ini loh. Apa sih jadinya? Bapak ya pokoknya media sosial merakyat itulah. Kalau Bu Mega bercanda dengan rakyat, kalau rakyat bercanda, Pak Jokowi rakyat bercanda dengan rakyat. Oh, itu kan, kayak aku dalam hati itu ada telepati juga. Yang bareng-bareng bikin, meskipun aku minder juga kadang-kadang kok gak dapet kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu kan sudah sarjana kayak gitu. Setidaknya kamu itu makananmu dijaga kayak gitu. 4 sehat 5 sempurna ya. Aku kalau bisa ya kayak gitu. Karena aku nggak begitu suka susu. Kemudian Pak Prabowo ketahanan pangan ya, dan berikut-berikutnya ini dihafalkan ya ibu-ibu ya, supaya kayak gitu. Ibu-ibu yang dulu gaptek kayak gitu ya, yang bareng aku nggak ikut kan ada ya, istrinya Ustadz itu ya, unjuk rasa kayak gitu ya. Aku sangat berada di belakang beliau kayak gitu. Semoga kayak gitu tersampaikan ya, karena iman aku tuh sebenarnya naik turun kayak gitu. Tapi aku punya iman yang kuat kayak gitu. Bagaimana tetap mencintai agamaku, agamamu kayak gitu. Untukmu, agamamu, untukku, agamaku. Jangan ada paksaan dalam beragama. Agama itu ibarat cinta. Tidak ada paksaan di dalamnya. Kalau berkiprah di publik itu bebas kayak gitu. Gak ada tanya agamamu apa, apalagi di daerah ya sebenarnya itu. Ya gitu. Tapi kalau tertarik kayak gitu boleh. Kayak gitu. Banyak teman aku kan yang masih
beragama Hindu, Buddha, perempuan itu juga Buddha sahabat aku, Kristen, Katolik kayak gitu. Kalau aku sama Kristen Katolik itu belajar kesetiaan dan ketulusan. Kalau sama Hindu itu aku belajar kekayaan ya, kekayaan budaya. Zaman-zaman dulu ada tari kecak itu. Karena aku ngaku pendet. Kalau Buddha itu sebenarnya udah gak itu ya, banyak teknologi kayak gitu. Tapi semakin banyak tangan yang bekerja dalam hidup kamu, pasti ada campur Tuhan di dalamnya kayak gitu. Agama Islam tuh paling penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya. Umat akhir zaman ya, itu umat akhir zaman itu yang jadi tanda tanya. Kayak apa ya kayak gitu. Semuanya bikin daily vlog kayak gitu. Semuanya meraih poin, mengejar dunia dengan poin, mengejar akhirat kayak gitu, untuk dapat akhirat kayak gitu. Ya kan, kalau kamu di dunia kaya, insya Allah di akhirat juga kaya kayak gitu, kaya hatinya kayak gitu loh. Semoga kita selalu bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa aku masukkan kulkas saja semuanya kayak gitu aja. Nih aku pindah ke sini. Aku beli 25.000 1 kilo. Masih banyak, jadi aku simpan aja di kulkas. Semuanya aku simpan. Tuh, jadi rapi kayak gitu loh. Kalau ada plastik-plastik tuh rapi loh. Aku taruh sini aja. Ini semuanya. Banyak ya. Bedo. Dilarang memancing. Ini barang anak aku. Barang Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hi.